Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu mana aku Novan Setiawan. Aku beli buku kertas, buku kamus, kamus campur Arab. Saiki ana buku Penduk Pemerintah Salih, ana kamus anggap nian 3 juta India rek di foto rek iya no bentar berdoa kian asma usna karo doa anak soleh. Iki ada bahasa Inggris yang gede karo iki buku iki jenenge Ma'rifat Musadah Mukasafah Mahabbah. Buku iki buku kayak ustad. Iki buku kita pas sudah mati. Nenek, iki buku iki. Nenek iki buku nih. Lanjut iki buku nih pada kali. Iki sing rek kuwi sing sapa iki wong tuaku iki. Iki jangan ada bisa iki guys kamusku sih guys sing iki kamusku segede ada foto guys sing iki guys foto guys ya sing ada sing sama iki ada foto ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca kisah sana Buna. Dia sana Buna ya. Sana sing menunjukkan benangnya. Baca ya. Bahasa ini saya di sana ya. Dari berbagai sumber disebutkan bahwa Sunan Bonang itu nama aslinya adalah Syekh Maulana Makhluk Ibrahim. Iki jenis Sunan Bonang tapi aslinya jenenge Syekh Maulana Makhluk Ibrahim putra Sunan Ampel dari Dewi Andrawati. Jadi Sunan Bonang iku putra Sunan Ampel dari Dewi Cendrawati. Itu adalah putri Prabu Kertabumi, adalah pula yang berkata bahwa Dewi Cendrawati adalah putri angkat Adipati Tuban yang sesudah beragama Islam yaitu Aryo Tejo. Sebagai seorang wali yang disegani dan dianggap mufti atau pemimpin agama Syekh tanah Jawa, tentu saja Sunan Ampel mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Sejak kecil Raden Makhluk Ibrahim sudah diberi ajaran agama Islam. Secara tekun dan disiplin sudah bukan rahasia lagi bahwa ada para wali itu berat daripada orang awam. Raden Makhluk Ibrahim adalah calon wali yang besar karena Sunan Ampel sejak dini juga dipersiapkan sebaik mungkin. Lanjut, disebut dari berbagai literatur bahwa Raden Makhluk Ibrahim dan Raden Paku sewaktu masih remaja berusaha pelajaran agama Islam. Lanjut,
Kalau kau tak mau bekerja keras dan hanya ingin beramal dengan cara yang mudah, maka ambil itu barang hal, ambil sukamu. Rakyat kota Kudus pada waktu itu masih banyak yang beragama Hindu dan Buddha. Para wali mengadakan sidang untuk menentukan siapakah yang panas pertama di kota itu. Pada akhir saat Sotik yang bertugas daerah itu karena masjid yang dibangunannya dinamakan Kudus, Raden Jafar sakit pada akhirnya disebutkan Kudus. Oh ya, kan lanjut. Kisah 25 Nabi dan Rasul, cerita pengendalian Alkitab Islam, cerita tentang malaikat jin dan setan manusia. Iki ke neraka diwoto ket ngarep surga. Penghuni neraka jahanam. Dibaca ya. Orang-orang kafir, orang munafik, orang-orang durhaka, orang yang mengikuti ajakan setan, orang yang menghadap Tuhan dalam keadaan berusaha, orang yang enggan mengeluarkan zakat di neraka jahanam. Orang-orang yang mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang durhaka, ada yang berusaha menentang ayat Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Neraka landa ialah orang yang berpaling dari agama, murtad dan penimbun kekayaan tanpa mau akan zakatnya. Neraka wail ialah orang yang apabila menerima timbangan dari orang lain meminta dipenuhi bagian jika menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, termasuk para pencuri dan koruptor yang mati sebelum bertobat. Neraka sahor penghuni ialah orang yang sama hidupnya tidak menjaga, tidak pernah sholat, tidak pernah memberi makan orang miskin, suka membicarakan kebatilan dan mendustakan hari pembalasan. Neraka sa'ir A. Orang-orang yang memakan harta ya secara zalim. B. Orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk agama Allah SWT. C. Orang-orang yang kafir. D. Orang-orang yang terpedaya setan. E. Orang-orang yang menyimpang dari perintah Allah SWT. E. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT dan Rasul. Neraka hawiyah ialah orang-orang yang lebih banyak dosanya dibandingkan kebaikannya. Kalau orang suka menghibah dan menggunjing sehingga pahalanya jadi bangkrut. Neraka sa'ir penghuninya adalah orang yang menuruti bisikan setan sehingga mereka minum arak, memakai narkoba, berzina dan melakukan aksi serta kejahatan lainnya. Neraka hutomah penghuninya ialah orang yang suka mengumat, mencela dan memersangkakan. Berkategori mengumat adalah mengunjing dan mengatai orang. Nabi Selirano 25 Nabi. Seksi ke-1 Nabi Adam. Yang kedua Nabi Adam itu diciptakan oleh tanah.
Nabi 2 Nabi Idris, 3 Nabi Nuh, 4 Nabi Hud, 5 Nabi Saleh, 6 Nabi Ibrahim, 7 Nabi Lut, 8 Nabi Ismail, 5 Nabi Ishak, 10 Nabi Yakub, 11 Nabi Yusuf, 12 Nabi Ayub, 11 Nabi Zulkifli, 14 Nabi Su'eb, 15 Nabi Musa, 16 Nabi Harun, 11 Nabi Daud, 18 Nabi Sulaiman, 19 Nabi Ilyas, 20 Nabi Ilyasa, 21 Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 23 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, terakhir Nabi Muhammad SAW, Nabi Bulog. Beriman pada hari akhir. A. Arti kiamat. Hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan di dunia yang fana ini, hancurkannya alam semesta. Sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita wajib percaya bahwa kiamat pasti akan terjadi. Dikisahkan dalam Al-Quran, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada kegulannya. Kepada His 22 atau Al-Haji ayat 7. B. Datangnya hari kiamat. Lalu kapanlah hari kiamat itu tiba? Tak ada seorang pun yang tahu, juga tidak ada yang dapat meramalkannya. Walaupun bangsa Maya telah meramalkan kiamat akan terjadi pada tahun 2012, tapi sudah banyak sekali para yang beramal kiamat itu meleset pernah terjadi menjadi kenyataan. Al-Quran sendiri tidak memastikan turunnya kiamat, namun kiamat menurut Al-Quran sudah dekat dan lakukan kamu boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Kis 42 atau ASY surah ayat 17. Telah dekat terjadinya hari kiamat. Kis 3 atau An-Najm yang 7. C. Macam-macam kiamat. 1. Kiamat sugrah kecil adalah saat tibanya kematian seorang. Kiamat sugrah besar adalah berakhirnya seluruh hidupnya dunia, baik manusia, hewan, tumbuhan, jin, dan seluruh jagat rasa akan hancur binasa. So guys, tenang episode telu. Terima kasih.